Tuhan, kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan, siapkan hati kita untuk kita siap untuk kita mendengar firman Tuhan, untuk menyembah, memuji, bersyukur atas kebaikan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh baik, Yesus.
kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh ada di tengah-tengah saudara-saudara di tempat ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh bersuka cita, kami boleh saling menguatkan. Kami berterima kasih kalau kami boleh dalam keadaan yang sehat pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersatu hati, kami mau berdoa untuk kebaktian pagi hari ini Tuhan. Kau yang pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Setiap orang-orang yang hadir Tuhan, Kau lawat, Kau jamah, Kau kuatkan, Kau berikan pengharapan yang baru Tuhan. Kau berkati juga setiap yang melayani Tuhan. Siapapun mereka yang ada sebagai penyambut tamu asyir Tuhan, sebagai pemimpin pujian, singer, sebagai pemain instrumen, sebagai guru sekolah minggu, siapapun mereka, multimedia Tuhan, Kau berkati biar pelayanan pagi hari ini memberkati setiap kami yang datang. Dan kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang ada dalam perjalanan, biar mereka dipimpin sampai di tempat ini dengan selamat. Dan kami boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan pesan firman-Mu pagi hari ini. Urapi setiap orang-orang yang hadir, buka hati mereka Roh Kudus, biar mereka boleh menerima firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar bukan hamba-Mu, tapi Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Kau kuasai, Kau ambil alih pertengahan, awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, Kau berkati Om Aldo akan melayani ke gereja ALC. Kau berkati, Kau urapi dia menjadi berkat di gereja ALC, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Good morning PPC. Yang siap memuji Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau goyangkan pinggul ke kiri dan ke kanan karena kita mau siap-siap. Terima kasih elbow five ke sebelah kita, ke kiri kanan kita, dan bilang kalau you are awesome today and God is good. Mari kita katakan kalau you are awesome. Kita kasih high five ke sebelah kiri kanan. Salam, kita mau siap memuji Tuhan pagi ini ya saudara-saudara.
And before kita masukin dalam waktu tenang, bisa dipersilakan duduk. Kita akan membaca ayat kita pada hari ini. Tema kita masih dari menunggu, menantikan. Jadi ayat yang kita pilih pagi ini adalah Mazmur 130 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Dan kita baca dalam bahasa Inggris. 1, 2, and 3. I rely on the Lord. I rely on Him with my whole being. I wait for His assuring word. Dan Tuhan udah sering mengajarkan kita, kalau apalagi di kitab Mazmur ini, menunggu dan menunggu. Dan menunggu itu nggak enak, menunggu itu membosankan dan kadang-kadang menyakitkan. Tapi Tuhan mengingatkan kita kalau misalkan good things come to those who wait, yaitu adalah Tuhan yang akan menjawabkan mukjizatnya untuk kita, yang akan datang di saat kita paling membutuhkan, yang Tuhan yang selalu mendengarkan di mana saat kita berdoa. Dan kalau Tuhan bilang ke kita, kalau kita suruh menunggu sekarang, kita mau menunggu dengan setia. Karena kita percaya waktu Tuhan yang paling baik, waktu Tuhan yang paling tepat untuk kita. Jadi pagi ini kita mau nyanyikan lagu baru yang diperkenalkan oleh Pastor Jacob. Judulnya Pembuat Mukjizat, yang menyatakan kalau di dalam kesesakan kita tetap mukjizat Tuhan itu yang paling ada untuk kita. Lagunya gampang, jadi kita bisa dengarkan dulu satu putaran, terus nanti kita akan nyanyikan sama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Saya undang kita untuk
Buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat terjadi. Haleluya. Mari sembah Tuhan saudara. Haleluya. Kau pembuat mujizat Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Angkat suaramu saudara. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau pembuat mujizat. Engkau pembuat mujizat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Katakan di saatku, amin. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan,
Ketika ku berdoa Tuhan, aku berdoa mujizat itu. Terima kasih nyata. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini sebelum mulai firman Tuhan, ada beberapa pengumuman saudara. Kok Raya boleh minta stand? Pinjam standnya. Ini. Yang itu boleh, yang kecil. Ya, ada beberapa pengumuman saudara. Yang pertama, setelah ini, thank you. Setelah pengumuman mungkin mau sekarang juga boleh, youth nanti ikut Koko Cema untuk ke bawah, Koko Cema ya. Oke, ikut ke bawah untuk youth, ada firman Tuhan sendiri spesial. Dan yang kedua, untuk saudara-saudara setelah kebaktian ini jangan langsung pulang gitu ya. Kita seperti yang saudara lihat hari ini spesial di sebelah kanan kiri, setelah menerima santapan rohani, kita akan menerima santapan jasmani saudara. Ya, Om Aldo ulang tahun minggu lalu dirayakan hari ini. Tepuk tangan buat Om Aldo. Ya, terus juga ada kabar baik saudara kita Joy saudara ya. Si Joy kecil yang kita tahu dari kecilnya kita lihat dia menantikan donor untuk kidney saudara. Dan ternyata doa selama bertahun-tahun Tuhan sudah jawab dan sudah diproses biar Tuhan selesaikan. Kidneynya bekerja dengan baik dan dia menjadi bertumbuh jadi orang yang sehat dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Ya, sebentar sebelum firman Tuhan kita mau lihat, kita ini bukan menghadapi ya, menjelang untuk Thanksgiving. Thanksgiving kita excited. Pertama, kita akan ada retreat yang sudah bertahun-tahun nggak ada. Kita akan kumpul, kita akan retreat di Lancaster, betul teman-teman? Nah, jadi saudara boleh ikut retreat, boleh ada outlet, deket ya, retreat outlet, sama saudara ya. Jadi saudara semangatnya harus mix gitu ya. Jadi retreatnya acaranya fun. Saudara jangan berpikir bahwa wah retreat ini acaranya dengerin orang khotbah terus, enggak. Saudara ikut dulu nanti baru tahu ya, jangan dijelasin dulu. Nah, ini ada short clipnya untuk tempatnya dan ini itunya, saudara bisa lihat. Wih, ada main game segala. Karena perubahan yang sudah terjadi tidak serta-merta bertahan dengan sendirinya. Hidup saya adalah tentang Tuhan dan untuk Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Asik kan saudara? Dan ini berita gak enaknya, ini sudah ramai sekali saudara ya. Akan dihadiri oleh 3 gereja bersamaan. Nah, kita hostnya dan sudah penuh. Ya, sudah penuh. Tapi kalau untuk saudara siapapun di sini pasti masih disediakan.
Walaupun sudah penuh, tetap masih ada tempat buat saudara ya. Jadi saudara nanti tinggal hubungin siapa di sini? Siapa? Oh, Mande. Yes, oke. Ya, saudara lihat yang saya lihat di sini, nanti saya lihat lagi di retret, saudara semua ini ikut. Amin. Kalau yang nggak ada duit ya kerja dulu kan masih, bukannya BBC bayarin, kerja dulu kan masih panjang. Tapi enggak lah, tenang aja, di sini banyak donatur yang luar biasa. Kalau saudara benar-benar butuh, tinggal ngomong sama Om Aldo. Om, Om Hani yang baju hijau ini saudara. Ini di balik bajunya duit semua saudara. Amin. Ayo mari kita siapkan hati kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Pagi hari ini kita masih belajar tema kita yang sama, dan di minggu terakhir di bulan ini temanya menunggu saudara. Ya, kalau ngomong-ngomong soal menunggu ini seperti tadi Cindy bilang saudara, bagian yang paling gak enak dalam hidup ini menanti. Waduh, bosan, betul? Oh, teman-teman youth boleh turun. Menunggu, waduh, bosan, gak enak, kesel, bisa bikin marah, betul gak saudara ya? Saudara menunggu hal yang, ya mungkin ada saudara-saudara yang hobinya menunggu, ya monggo lah ya. Yang jomblo-jomblo hobinya nunggu terus sampai belum dapat pasangan, nunggu terus saudara. Waduh. Tapi kalau orang-orang yang normal, menunggu itu hal yang gak enak. Ya, tapi pagi hari ini kita mau belajar tentang menunggu ini saudara. Ya, mau Anda orang punya duit, nggak punya duit, Anda cakep, Anda jelek, Anda kurus, Anda gemuk, semua saudara, makannya banyak, makannya dikit, semua pasti pernah atau sedang atau nanti saudara akan mengalami situasi menunggu saudara. Ya, nggak ada orang yang lepas dari penantian, penungguan, nggak ada saudara. Nah, ternyata saya pelajari soal menunggu ini bukan dialami semua kita saat ini saudara. Orang-orang hebat di Alkitab di zaman dulu pun semua banyak yang nunggu saudara, mengalami masuk proses yang namanya proses menanti. Siapa saudara? Katakan misalkan Daud menunggu dari dia diurapi oleh Samuel sebagai raja, sampai benar-benar jadi raja. Itu lama saudara. Ya, penantiannya itu sampai belasan tahun, bahkan 17 tahun. Seorang siapa lagi? Yusuf. Dari dia terima mimpi dari Tuhan sampai benar-benar dia jadi pemimpin nomor 1 di Mesir, belasan tahun, 13 tahun dia menanti saudara. Ya, Abraham 30 tahunan dari dia menerima janji Tuhan sampai punya anak beneran, yang anak perjanjiannya. Ya saudara, jadi menanti itu hal yang biasa saudara. Saya pelajari semua kasus penantian ini, orang-orang hebat ini, ternyata Tuhan sengaja ngasih kita untuk menunggu, untuk kita belajar sesuatu dari Tuhan, saudara. Jadi penantiannya nggak sia-sia, kita suka dengar ya, penantiannya sia-sia. Oh, kata firman Tuhan, pengharapan kita dalam Tuhan nggak pernah sia-sia, saudara. Menantian kita tuh nggak ada ujung yang baiknya, selalu baik. Kalau belum baik berarti belum ujungnya. Betul, saudara? Ya, nah. Kalau saudara, saya lihat kemarin saya baca-baca cari penantian siapa lagi ya? Oh, Lazarus, saudara tahu Lazarus? Itu malah kelihatannya Tuhan iseng bener saudara ya. Pada saat Lazarus sakit, Maria dan Marta, cici-cicinya itu, saudaranya itu datang ke Tuhan Yesus. Tuhan, orang yang kamu kasih si Lazarus sakit, udah sekarat mau mati. Tuhan bilang apa? Oke, penyakit ini nggak akan bikin mati. Dah sana pergi. Dan Tuhan ngapain? Sengaja menunda 2 hari lagi, saudara. Jadi seringkali Tuhan tuh memang sengaja menunda, saudara. Seakan sengaja menunda. Tuhan mau menunda, Lazarus aja sudah sampai mati aja dibangkitkan lagi bisa. Ya, saudara. Jadi pagi hari ini, mari. Mungkin saudara dalam hari-hari ini sedang menantikan doa saudara dijawab. Saudara pengen untuk mungkin keluarga saudara datang ke Amerika, kumpul dengan saudara. Dan mungkin sudah berdoa bertahun-tahun belum terjawab, saudara. Saudara mungkin berdoa untuk Tuhan, saya sudah di sini lama banget, status imigrasiku kok belum beres-beres. Dan sampai hari ini belum beres juga. Saudara sedang menanti. Ya. Saudara berdoa untuk apa lagi?
Kesembuhan, banyak mungkin dari kita yang berdoa untuk Tuhan sembuhkan saya. Seperti Lazarus. Tuhan tolong, Lazarus yang kau kasihi sedang sakit. Tuhan bilang santai aja, 2 hari lagi saya datang. Enggak sekarang. Kalau kita manusia maunya begitu doa belum amin sudah terjadi. Pengennya gitu kan. Kita bilang Tuhan aku sakit, tolong baru sudah sembuh saudara. Iya. Kita maunya kan gitu. Tapi Tuhan enggak. Sudah sembuh Tuhan, tolong sudah sembuh. Sampai kita masih kesakitan, sudah masih guling-guling, Tuhan masih biarin saudara. Tapi jangan khawatir, firman Tuhan bilang kok, Tuhan sengaja menunda untuk supaya engkau percaya katanya. Untuk kita percaya saudara. Nah pagi hari ini saya mau ajak kita belajar dari sebuah kisah di Alkitab yang saya pelajari saudara, yang luar biasa. Di mana kita bisa belajar apa sih yang Tuhan mau kita lakukan pada saat kita ini menunggu saudara. Ya, mari kita buka firman Tuhan di Markus 5 ayat 24 sampai 29 saudara. Markus 5 24 sampai 29. Saya bacakan, saudara dengarkan, jangan tutup matamu karena kalau dengar suara baca firman Tuhan biasanya banyak orang-orang yang terlelap, saudara. Ya, firman Tuhan kata orang tuh, firman Tuhan tuh obat tidur. Obat tidur, saudara, mentang-mentang males baca malam-malam mata buka, lama-lama firman Tuhan belum selesai dibaca sudah lenyap, saudara ya. Sudah lenyap. Ayo, mari kita baca. Saya bacain, saudara. Kalau saya yang sampaikan firman Tuhan, saudara saya ekstrain, saya yang baca nggak apa-apa. Markus 5 ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Terus 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya, saudara. Amin, saudara. Di sini diceritakan, kalau saudara baca sebelumnya, ini Tuhan Yesus ini lagi mau pergi ke satu tempat menyembuhkan seorang anak, gitu saudara ya, seorang anak kecil yang sakit lah. Jadi dia mau berangkat menuju ke tempat anak kecil itu, tapi apa yang terjadi? Tahu-tahu di tengah jalan, mungkin melewati pasar, gitu saudara ya, dia jalan berdesak-desakan, akhirnya di tengah-tengah itu ada diceritakan di sini ada seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Berarti dia sudah masuk dalam penantian selama 12 tahun, saudara. Dia berdoa untuk kesembuhannya 12 tahun tidak ada jawaban. Dan apa yang terjadi? Wah, ini perempuan itu tahu-tahu dikatakan di situ, saudara, dia mengejar Yesus, mendesak-desak orang banyak, dan akhirnya apa? Dia berkata bahwa asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan diceritakan di ayat terakhir itu pada saat benar, saudara, setelah dia jamah jubah Yesus, langsung saat itu juga dia sembuh. Nah, dari kisah ini kita mau belajar apa nih yang dilakukan si wanita pendarahan ini sehingga kok bisa pada saat dia tuh bertemu Yesus dia bisa mengalami kesembuhan, saudara. Ya, kita mau belajar supaya pagi hari ini kalau kita berada dalam penantian juga, kita sedang menanti doa yang belum dijawab, kita pagi hari ini boleh belajar sesuatu. Amin, saudara. Yang pertama, saudara, kita lihat lagi di ayat yang 27 tadi ya. Kalau kita baca di ayat 27 tadi, di situ berkata bahwa dia sudah mendengar berita tentang Yesus.
Maka di tengah-tengah banyak orang itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28 nih saudara. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, kata sebab ini menurut saya, kata sebab ini berarti sesuatu ada terjadi sebelum dia melakukan sesuatu itu. Jadi sebelum dia jamah jubah Tuhan Yesus, dia tuh sudah ngomong dulu. Asal aku jamah, awas yo katanya orang Jawa kan, awas. Wah, tak pegang jubahnya, aku pasti mari. Nek mari Jawa Tengah itu sembuh saudara ya. Tapi kalau Jawa Timur, mari itu selesai. Wah, lebih ekstrim Jawa Timuran ini. Mari pokoknya aku, selesai aku. Ya, jadi asal aku jubahnya Tuhan, pasti aku sembuh. Nah, di sini ada kata sebab ini penting karena dia merefer sesuatu sebelumnya. Dan saya lihat jadi pertama kali, hal yang pertama yang dilakukan wanita ini belum jamah jubahnya saudara. Dia baru hanya memperkatakan bahwa asal aku jamah, aku pasti sembuh. Ini hal yang pertama yang Tuhan mau kita belajar pada saat kita dalam sebuah penantian hidup ini, doa apapun yang mau Tuhan lakukan adalah memperkatakan iman. Banyak orang kalau masuk di dalam penantian, perkataannya perkataan yang enggak sip saudara. Ya, perkataannya itu mengutuk, kesel. Saya sendiri aja saudara ya, sakit gigi 3 hari gitu misalkan. Dulu saya pernah, seumur-umur saya nggak pernah sakit gigi saudara. Sakit gigi, ternyata giginya harus dioperasi dan operasinya nunggu 3 hari lagi. Itu selama 3 hari itu katanya sudah aman, dokternya bilang aman, pokoknya sudah kamu pulang nggak sakit 3 hari lagi balik. Baru malam pertama sakitnya setengah mati. Saya pikir oke lah, fine sakit ya. Nah malam kedua masih begitu saudara. Waduh malam ketiga itu, waduh Tuhan ampuni saya bisa marah tuh sama Tuhan saudara. Tuhan ini giginya kenapa Tuhan? Baru sakit gigi aja saya sudah begitu ya. Kalau saudara sih enggak lah. Saya tahu saudara pasti haleluya sakit saya disembuhkan Tuhan. Tapi itu saya saudara. Murka saudara. Saya ngamuk saudara. Sampai saya gampar, tempong. Bahasa Jawanya kaplok sendiri malam-malam saking sakitnya. Waduh, saya sampai mengutuki Tuhan saudara. Ya. Tapi pada saat giginya operasi langsung memuji Tuhan. Manusiawi gak saudara? Kalau udah enak, sudah asik, hidup ini lancar semua, haleluya. Ya saudara ya, haleluya. Tuhan baik. Tapi sakit gigi 3 hari, bisa ngamuk-ngamuk saudara. Ya saudara, ini wanita ini gak ngeluh, gak ngamuk, gak marah saudara. Alkitab tidak mencatat bahwa Alkitab ini ngomong wanita ini marah karena sudah 12 tahun. Pendarahan gak sembuh-sembuh saudara. Orang pendarahan zaman itu kan dikucilkan saudara. Suruh keluar dari kota, bahkan suruh gak boleh deket-deket sama orang-orang. Tapi wanita ini 12 tahun bertahan. Gak mengeluh saudara. Tapi yang dia sudah keliling kemana-mana, sudah ke tabib-tabib semua. Dan uangnya sudah habis saudara untuk berobat. Tapi dia tidak kehabisan iman saudara. Dia tetap mengatakan bahwa asal tak comot jubahnya Yesus ini, asal tak jamah, aku pasti sembuh. Dan terjadi. Dia masih punya iman dan dia berkatakan iman. Ya saudara, kalau saudara saat ini masih Tuhan tolong Pak, saudara keluarga saya belum datang Tuhan tolong, belum dijawab-jawab, terus berkatakan iman. Katakan Tuhan pasti datengin keluarga saya. Amin. Mulut kita ini punya kuasa, mulut kita ini punya power untuk create. Tuhan Yesus pada saat menciptakan dunia dia dengan apa? Ngomong. Saudara. Dan kuasa yang sama itu ada sama kita. Saudara. Orang-orang benar ini punya kuasa yang sama. Pada saat mengatakan iman, firman Tuhan, terjadi saudara. Ya, jadi pagi hari ini, apapun pergumulan yang ada, Tuhan mau kita seperti wanita ini. Perkatakan firman saudara. Hari-hari ini saya ketemuin ya orang-orang ini banyak yang depresi saudara. Ya, banyak yang pekerjaan katanya susah. Saya sering nih, saya dengar orang-orang teman-teman yang sudah ngobrol aja sama orang gitu ya. Padahal orang itu ke gereja loh saudara.
sudah tahu firman Tuhan, sudah ke gereja, tapi pada saat ngobrol nggak semuanya positif. Ada yang bilang apa, saudara, yang sekarang lagi trending, lagi viral, lagi luar biasa dibicarakan di mana-mana. Bukan Irjen Sambo, saudara dengar Irjen Sambo? Ya, bukan itu. Tapi sekarang lagi viral. Anak-anak Tuhan berkata apa? Amerika resesi. Wah, itu sudah kayak pengamat perekonomian, sudah. Kalau orang-orang sudah ke pendawa, coba stay agak lamaan gitu, saudara ya. Stay lama, yang mau rokok, ya jangan rokok lah ya. Saudara dengerin orang ngomong, semua pengamat ekonomi dunia ada di situ. Iya. Yang satu bilang resesi Amerika ini, susah Amerika ini cari pekerjaan, wangel, ya, wangel pakai pekerjaan. Saudara, saya paling benci, paling males dengar orang bilang Amerika resesi, Amerika ini susah. Saya paling males, saudara. Karena malesnya apa lah? Kamu ngapain di sini? Kamu pulang Indonesia lah. Kalau kamu susah. Padahal firman Tuhan berkata buat saudara-saudara sudah pengenal Tuhan, tahu firman Tuhan. Jangan pernah kalau ada orang bilang resesi, saya selalu dalam hati saya bilang, tolak dalam nama Yesus. Enggak. Amerika boleh resesi. Loh, saudara tuh mau ditempatin di mana? Tempat yang paling kering sekalipun. Kalau saudara bersandar sama Tuhan, saudara akan berlimpah kok. Berlimpah kesehatan, berlimpah finansial, berlimpah apapun, saudara. Sukacita. Tuhan bekerjanya itu manusia orang per orang, saudara. Ya. Jadi saudara, jangan kalau ada orang bilang resesi, tolak dalam nama Yesus, saudara. Ya, kalau bilang resesi, enggak ada resesi. Firman Tuhan berkata untuk kita tuh apa, ayat firman Tuhan, hidup dan mati kita ada di dalam lidah kita. Dan Yakobus 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu, saudara. Jadi kalau saudara ngomong Amerika resesi, susah pekerjaan, angel, aduh ini, ya tuai, saudara akan menuai apa yang saudara ngomong. Saudara akan menuai apa yang saudara ucapkan. Kalau saudara pagi-pagi bangun pagi, Amerika diberkati, Amerika luar biasa. Saya ngetrain diri saya untuk memperkatakan, begitu bangun saya berkata, ini negeri ini diberkati, negeri ini sejahtera. Terus saudara, dan saudara akan merasa orang lain boleh kekeringan, saudara tetap hijau, saudara tetap subur. Amin, saudara. Tuhan pelihara terus. Jadi saudara harus hati-hati. Saudara berdoa untuk Amerika. Karena saya yakin orang jenis yang model pengamat ekonomi dunia tadi, saudara, yang suka di pendawa makan tahu campur, itu saudara ya, itu mau ditaruh dimanapun, komennya pasti sama. Taruh di Amerika, resesi Amerika. Taruh ke Indonesia resesi. Taruh ke Cina, wah Cina diskriminasi, lagi resesi, lagi double, saudara ya. Mau di mana-mana nggak pernah bisa enak, saudara. Orang yang jenis seperti itu di mana-mana susah, saudara. Amin, saudara. Ya, keluarga besar Philadelphia Presenter berkatakan, berkati kota ini, kota yang aman, kota yang sejahtera, negeri ini berlimpah susu dan madunya. Kalau nggak berlimpah susu dan madunya, saudara pasti nggak di sini. Saudara ada di Jember, wah, di Tulungagung, ya toh, saudara di Wonosobo. Saudara belum pernah ke Wonosobo kan? Dengan bangga saya mempresentasikan Wonosobo. Visit Wonosobo year 2022. Saudara, saya dari Wonosobo, dari gunung, saudara. Indahnya yang luar biasa, saudara ya. Nah, hal yang seperti itu hati-hati, saudara. Mulut kita punya kuasa mencipta, saudara. Saya mau saudara bantu saya untuk memberikan ucapan selamat datang buat saudara saya yang jauh-jauh dari California, saudara. Oma Ilan yang sudah berkali-kali menvisit kita, saudara ya. Ini saya belum minta izin, tapi saya percaya Oma ini pasti setuju, saudara. Saya panggilnya Ilan ini salah satu contoh dari orang yang survive dari memperkatakan iman, saudara. Ilan ini didiagnosa cancer berapa tahun yang lalu, sudah lama lah, saudara ya. 2004 didiagnosa cancer. Sudah pokoknya
Tuhan bilang dan, ya. Tapi Ilan ini, dia tuh nggak pernah seperti orang sakit, saudara. Dia ini selalu bersemangat, nelpon kita, ngobrol panjang lebar, memberikan kekuatan, tetap bersemangat. Walaupun dia harus, besok saya akan di kemo, gini gitu. Tapi tetap seperti orang tuh kayak bilang, besok kita makan di Chinatown ya. Wah, santai saudara. Ya, dan dia bilang, Tuhan kalau boleh, beri saya 15 tahun lagi. Dan sudah lewat ekstra ya, Ilan ya, ekstra 15 tahun lebih saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita saudara ya. Dan Ilan, dan saya lihat di depan mata saya sendiri, kakak saya saudara ya, itu didiagnosa sakit 2007. Dokter bilang 2 tahun lah ya, kalian sekeluarga harus siap. 2 tahun selesai. Sampai hari ini sudah 15 tahun saudara. Ya, jadi Tuhan itu seperti server, saudara. Anda maunya apa? Maunya makan steak, ya dikeluarin steak, saudara. Ya, kalau kita bilang saya mau sembuh Tuhan, Tuhan kasih yang kesembuhan. Kalau kita bilang, kita doa bilang amsyong, aku di kemo, mate aku. Ya, Tuhan bilang ini ramuan yang mate yang mana ini ya? Saya keluarin. Saudara ngomong-ngomong saya ini enak banget ya. Biasa pegang mic gitu ya 1 doang, ini sekarang 2. Ya. Gaya pakai ini saudara ya. Nah, sekarang pagi hari ini kita coba cek diri kita masing-masing saudara. Saat permasalahan datang, apa respon kita? Saat kita ditabrak masalah dan kita berdoa dan Tuhan belum jawab-jawab. Apa jawaban kita? Mulut kita ini keluarnya apa? Ya, saya yakin keluarga besar Philadelphia ini kuat, luar biasa. Mulutnya harus dijaga. Kita harus perkatakan, Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Berarti Tuhan mengizinkan saya untuk belajar sesuatu. Ya saudara, ada mujizat di mulut kita saat kita ucapin firman. Ada keluar hal yang baik. Apapun masalah kehidupan saudara, perkatakan bahwa Tuhan punya jalan keluar buat kita. Apapun masalah hidup saudara, perkatakan bahwa kita sanggup menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Jangan ngeluh, jangan patah semangat, jangan izinkan mulut kita memperkatakan hal yang negatif saudara. Mungkin saudara sekarang enak santai, tapi pada saat saudara benar-benar ditabrak sama masalah dan saudara berdoa Tuhan kayaknya belum jawab-jawab, disitulah kita lihat sebenarnya diri kita seperti apa saudara. Mulut kita bisa dijaga atau enggak pada saat kita benar-benar kecemplung di dalam situasi menanti ini. Pada saat masalah datang tuh, katakan Tuhanku lebih besar dari masalah yang ada. Tapi kalau masalahnya datang lagi, lebih besar lagi, saudara harus katakan, kalau masalah lebih besar datang, berarti mujizatnya lebih besar lagi saudara. Amin saudara. Ya, mari kita train diri kita pagi hari ini untuk belajar seperti wanita pendarahan ini saudara. Dia memperkatakan iman. Dia berkata bahwa apa? Asal aku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Kalau orang sudah 12 tahun menanti saudara ya, dia sudah mati rasa saudara. Saya yakin ini orang dikatakan di firman Tuhan kalau saudara baca tadi, dia sudah mendengar tentang Yesus, berita-berita tentang Yesus. Berita apa Yesus? Yesus beritanya yang paling menyembuhkan, memberikan mujizat, betul saudara? Gak jauh-jauh, hal yang baik-baik yang ada. Tapi kalau udah 12 tahun gak dijawab doanya, ya saudara pasti sudah pernah lah. Saya gak bisa jelasin rasanya ya saudara ya. Tapi kalau 12 tahun aja gak dijawab doanya, pasti pada dongkol, mangkel sama Tuhan. Banyak orang ninggalin Tuhan gara-gara apa? Enggak sabar saudara, enggak bisa menanti saudara. Mari pagi hari ini, apapun masalah saudara, di sini punya masalah semua enggak saudara? Yang punya masalah angkat tangan? Oh enggak semua kayaknya. Hebat ya. Nanti coba saya minta nomor teleponnya kalau yang enggak punya masalah. Saya mau tanya, saya mau khotbahin lain kali di sini. Caranya enggak punya masalah tuh gimana itu? Ya, coba yang punya masalah angkat tanganmu saudara. Om Hani tolong difoto Om. Coba supaya saya bisa dapat nomor teleponnya yang nggak punya masalah. Nanti kita mau belajar ya. Amin. Saya yakin semua punya masalah. Saya pun punya masalah. Pastor Aldo punya masalah. Semua pendeta orang kaya loh ya saudara. Orang kaya.
kaya. Orang kaya ini, sekaya apapun saudara, teman saya orang kaya banyak saudara. Ya, semua punya masalah saudara. Yang masalah kesehatan, ada yang masalah hubungan suami istri nggak baik. Ya, jadi saudara kalau Musa punya masalah, santai aja, biasa. Ya saudara, kita punya Tuhan yang gede. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Pada saat kita berkatakan iman, Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik buat kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Itu yang pertama, saudara. Hal yang Tuhan mau kita lakukan saat kita menanti adalah kita memperkatakan firman Tuhan, mengatakan iman. Hal yang kedua, saudara, mari kita buka ayatnya yang ke-27. 27 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan menjamah. Jadi ini ada istilahnya dia bergerak, saudara. Ini ada dia melakukan. Dia bertindak dengan iman, saudara. Setelah dia memperkatakan iman, dia bertindak dengan iman, saudara. Ya, ini hal yang kedua yang kita mau belajar, bahwa wanita pendarahan ini bergerak dengan iman. Dia berani menjamah Tuhan, jubahnya Tuhan, dengan harapan saya yakin saya pasti sembuh. Dan benar Alkitab katakan setelah dia menjamah, setelah dia pegang, saat itu juga sembuh. Mujizat kesembuhan terjadi pada saat dia bergerak dan menjamah jubah Tuhan. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan itu nol. Kita boleh percaya. Kalau kita nggak berani bergerak, itu sama aja bohong. Tuhan mau setelah kita punya iman, Tuhan mau kita untuk bertindak dengan iman. Saudara, terlalu bersemangat, saudara. Jadi mic-nya ketelen, saudara. Seringkali pada saat di tengah masalah, saudara, kita merasa pertolongan Tuhan tuh nggak datang. Yo opo iki? Yo opo? Gitu kan, kalau orang Surabaya tuh, yo opo iki? Aku wis nunggu, wis ngenteni, sudah ngenteni. Itu bahasa Jerman, saudara-saudara nggak tahu ya. Saya dari Wonosobo, bahasanya memang beda dari semua yang ada di dunia ini, saudara. Jadi mujizat Tuhan, waduh, beri tepuk tangan buat Om Andi, saudara. Ini mujizat Tuhan, Tuhan tahu yang dibutuhkan, saudara. Saya umpetin dulu biar tidak diambil sama saudara. Ternyata saya belajar dari wanita ini, dia tuh yang dia bikin mujizatnya terjadi itu bukan saat dia dengar tentang Tuhan Yesus. Bukan saat dia memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan iman itu perlu tuh, saudara. Karena itu dia sedang memperkatakan iman itu sedang menciptakan apa yang kita mau di alam roh. Spiritual realm ada yang kita sedang ciptakan. Tapi dijadikan pada saat kita bergerak dengan iman itu, saudara. Wanita ini kesembuhannya terjadi pada saat dia bergerak dengan iman. Tuhan mau kita bertindak dengan iman. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu, saudara. Alkitab pun mencatat bahwa mujizat terjadi karena adanya iman dan perbuatan. Bangsa Israel, saya pernah ceritain sini, saudara. Satu kali dia dibawa keluar sama Musa, saudara ya. Terus di tengah perjalanan dihadapkan dengan yang namanya Laut Teberau. Terpampang di depan mereka. Sepertinya nggak ada harapan, saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Musa atau Musa, yang dulu panggilnya gimana saya nggak tahu ya. Angkat tongkatmu. Ya, saudara baca, kalau saudara baca ya. Tuhan nggak moro-moro orang-orang itu Israel datang di depan lautan terbuka, enggak. Tapi Tuhan menuntut sesuatu. Tuhan tuh mau kita kerjasama, saudara. Tuhan mau kita kerjasama. Tuhan bilang apa? Musa, angkat tongkatmu. Musa cuman angkat tongkatnya. Diacungin, dan kalau saudara baca, laut itu kebuka, saudara. Lautnya terbuka. Enggak cuman itu, Yosua pada saat dia membawa tabut perjanjian mau nyebrang
di sungai Yordan, apa yang Tuhan bilang? Enggak juga Tuhan, Yosua di depan sungai Yordan terus tahu-tahu sungainya kebuka, mereda airnya. Enggak. Tuhan bilang apa? Yosua, suruh nyemplung dulu imam-imam yang bawa tabut perjanjian. Suruh turun dulu dia. Padahal keadaannya ya masih begitu, saudara. Masih sungainya masih lebat, airnya masih deras. Tapi Yosua taat. Imam-imam turun duluan. Pada saat bersamaan, pada saat imam-imam itu turun, airnya mereda, membuka, sungainya mereka bisa lewat. Jadi Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Tapi seringkali kita mau Tuhan kerja dulu baru kita percaya. Kita maunya tuh Tuhan kerja dulu dong, baru saya melangkah. Betul gak saudara? Buka lautnya dulu, nanti baru saya percaya. Ya loh, tapi Tuhan gak begitu. Tuhan bilang, nyemplung sekarang, bareng nyemplung, istilah bareng ayo jalan, sama-sama melangkah, Tuhan juga bekerja. Ya, jadi jangan arepin Tuhan kita pasif gitu. Pokoknya saya sudah percaya, sudahlah. Tuhan pasti doing something. Ternyata enggak, saudara. Ternyata Tuhan mau bekerja bareng sama kita, saudara. Pernah waktu ada saudara kita Wawan Yap datang dari Indonesia, kokonya Om Hani itu, saudara ya. Dia cerita bahwa ada salah satu dari teman baiknya dia, pelayan Tuhan juga dalam grup musiknya dia, kena COVID, saudara. Ya, bagus, orang ini bilang, saya dilindungi Tuhan, saya nggak mungkin kena COVID. Beneran kena, saudara. Pada saat kena, dia bilang apa? Teman-temannya ini bilang, ke dokter, minta obat. Ke dokter dia bilang, no, Tuhan sembuhin aku pasti. Tuhanku besar, nggak perlu ke dokter. Apa yang terjadi, saudara? Meninggal dunia, saudara. Sudah dengar berita-berita tentang Tuhan? Sudah. Ya, dia sudah tahu Yesus. Tapi firman loh yang bilang tuh firman Tuhan, bukan saya, Tuhan. Tuhan bekerja saat kita juga melakukan bagian kita, saudara. Amin, saudara. Tuhan bekerja saat kita melakukan bagian kita yang terbaik, saudara. Kalau kita nggak ngelakuin bagian kita yang terbaik, ya ayat ini nggak usah ada kali ya. Iman tanpa perbuatan, ya saudara. Ini bagian dari itu juga, saudara. Tuhan mau mujizat itu diberikan kepada kita, tapi kita harus siap. Kita harus sama-sama kerja sama Tuhan. Yakobus 2 ayat 22 berkata seperti ini, saudara. Kamu lihat bahwa iman, apa saudara? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Betul gak, saudara? Jadi iman itu harus berjalan bersama dengan perbuatan. Apa yang harus kita lakukan, kita lakukan. Kalau saudara sakit, saudara ke dokter. Kita bukan ngecilin Tuhan ya, saudara ya. Tapi Tuhan pakai dokter untuk nyembuhin kita. Ini yang namanya iman dengan perbuatan. Pada saat saudara sakit, saudara percaya Tuhan sembuhkan? Percaya. Percaya banget. Tapi saudara harus percaya bahwa Tuhan akan pakai dokter untuk nyembuhin kita. Tuhan tuh punya story berbeda dengan kita, saudara. Tuhan mau kita bersaksi, muter. Kalau saudara sekarang lagi nggak enak, kayaknya bulet hidup saudara, nikmati aja. Karena nanti ada ujungnya yang Tuhan mau kita ceritakan sesuatu cerita, rangkaian cerita yang indah. Dulu saya sakit, Tuhan pakai dokter ini untuk begini begitu, obat ini untuk ini itu. Jadi kalau saudara sakit ke dokter, harus ke dokter, saudara. Lakukan bagian saudara yang terbaik. Kalau saudara pengen kerjaan yang lebih baik, ya saudara harus berusaha improve diri saudara, berusaha lebih baik untuk saudara pengen kerjaan yang lebih baik. Contoh, saudara mau jadi kayak orang-orang yang di Pendawa tadi, pengamat ekonomi kelas dunia, saudara. Tapi saudara kerja, nggak pernah sekolah, nggak bisa. Tuhan pakai bersama. Pada saat saudara sekolah, saudara kerja, saudara sekolah, Tuhan kasih promosi, yang hal yang nggak pernah kita pikirkan. Lah saudara kerja terus, istilah-istilah perekonomian dunia aja saudara nggak tahu, masa Tuhan mau bawa naik? Nggak mungkin dong.
Nanti malah pating pecotot katanya orang Jawa ya. Ting pecotot, nggak jelas, saudara. Gitu. Makanya saudara, kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Ada satu kesaksian saudara ya. Ini seorang yang luar biasa. Boleh fotonya, wah. Namanya siapa saudara? Viktor Frankl. Ini seorang dokter yang berada di Jerman. Ditangkap oleh waktu Nazi berkuasa tahun 42, dia ditangkap. Orang-orang Yahudi, Jewish kan ditangkepin tuh saudara. Apalagi orang pinter kayak dia itu harusnya dimatiin duluan. Dokter, lawyer, orang profesional yang pinter-pinter dimatiin duluan. Orang ini masuk ke kamp konsentrasi. Tuh kamp konsentrasi seperti itu tuh saudara. Ya bukan kayak barang hidup lagi. Di stek gitu kayak kayu, kayak barang saudara ya. Tuh lihat. Dia mengalami itu. Tapi dia di dalam penjara, dia tuh punya mimpi. Dia punya mimpi bahwa saya ini seorang dokter, saya jadi profesor. Saya mau jadi spesialis. Dan mimpi itu nggak mungkin lah, orang yang sudah masuk di kamp konsentrasi itu nggak mungkin bisa bayangin lagi masa depannya gimana. Dia pasti berpikir kapan saya dieksekusi. Kalau nggak dieksekusi, dibiarin mati dengan tingkat kekurusan sampai yang kayak tengkorak, saudara. Ya, dan Viktor ini dia masuk dan dia berakting, dia percaya pada saat orang ini akhirnya keluar, saudara ya, jadi profesor neurologi itu biografinya dia, neurologi, psychiatry, jadi dia psikologis dan dokter ahli neurologi. Dia pindah ke Austria, dia jadi profesor sangat terkenal, menulis 32 buku, ditranslate dalam 23 bahasa. Dan dia pokoknya sangat terkenal. Kalau saudara mau ke Austria ngecek Viktor Frankl ini sudah mati sih saudara ya. Tapi ada museumnya saudara. Saking hebatnya. Orang ini masuk ke kamp konsentrasi, yang dimasukin dia, istrinya, papa mertuanya, mati kabeh saudara. Dimatiin semua. Tahun 42 dia masuk, dia di dalam itu selama 3 tahun, dia terus bersemangat, dia percaya, dia bilang saya ini mau jadi profesor, saya nanti akan keluar dari tempat ini jadi profesor. Teman-temannya itu dibilangin saudara, dia memperkatakan terus saya akan jadi profesor. Dia tuh dokter, sebelumnya memang dia udah dokter, dan dia mengkonsult orang-orang di kamp konsentrasi, diajak ngobrol kayak orang nggak ada apa-apa saudara. Jadi dia kalau ada orang yang sakit gini kan pasti banyak penyakit di sana ya. Dia bilang kamu harus gini, kamu harus begitu gini. Dia perkatakan terus bahwa saya akan jadi profesor. Dan apa yang terjadi? Tahun 45 Nazi kalah dengan sekutu, saudara. Dan orang-orang yang di kamp konsentrasi itu dikeluarin. Jawaban doa kan saudara, 3 tahun nggak mungkin, hal yang nggak mungkin Tuhan bukakan saudara. Dan akhirnya benar dia jadi profesor sekarang saudara. Itu terjadi karena dia terus bertindak dengan iman, bersemangat, percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong dia. Kalau saudara pagi ini sudah 12 tahun, sudah 3 tahun, sudah 1 tahun, sudah 4 tahun, sudah berapa tahun saudara mungkin menanti jawaban Tuhan. Terus percaya saudara, ada waktunya akan datang. Kalau saudara akan keluar dari penantian dan Tuhan menjawab doa saudara. Amin saudara. Ya, pagi hari ini kita sudah belajar, mari kita mau terus belajar. Saat saudara ada masalah, jangan khawatir, jangan perkatakan hal yang negatif, tapi terus supaya kita boleh menerima mukjizat Tuhan. Kita mau bertindak dengan iman pada saat dalam penantian, sehingga Tuhan juga bertindak buat kita. Amin saudara, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Teman-teman musik boleh bantu saya. Pagi hari ini saudara, saya berdoa supaya kita semua boleh menerima firman ini. Supaya Tuhan Roh Kudus boleh membukakan hati kita. Dan supaya kita boleh bertumbuh. Benih firman Tuhan yang dicurahkan, yang diberikan pagi hari ini, boleh menjadi pohon yang lebat, yang kuat, yang strong. Sehingga pada saat ada masalah, kita boleh memperkatakan iman. Dan kita boleh bertindak dengan iman.
Sehingga akhirnya kita boleh seperti wanita pendarahan ini. Doa kita dijawab, ya, kita diberikan mujizat dan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Amin saudara, amin. Mari saudara kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan memberikan kekuatan pada saat kita menanti saudara. Terima kasih. Di dalam kelemahanku yang tadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk benih firman-Mu yang telah Kau curahkan pagi hari ini, Kau telah berikan buat anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Engkau akan terus bekerja, melawat setiap anak-anak-Mu, melawat kehidupan kami, sehingga kami akan menjadi anak-anak-Mu yang kuat dalam penantian, sehingga kami boleh berjalan bersama Tuhan, kuat dan menerima berkat mujizat yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Oh, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terlukan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang terlukan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang terlukan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Katakan yang membelah laut, yang terlukan badai, amin, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagimu. Kau membuat mujizat terjadi. Sekali lagi. Membelah laut, yang terlukan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi.
Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau yang membuat mujizat di dalam kehidupan kami. Engkau yang membelah segala lautan permasalahan kami. Engkau yang meneduhkan segala lautan permasalahan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu pagi hari ini. Biar Engkau yang ambil alih. Kami boleh berjalan bersama Engkau. Kami boleh bertindak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kuatkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berikan kekuatan sehingga kami boleh melalui segala penantian apa yang Kau izinkan kami lalui. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan firman pagi hari ini menjadi benih yang lebat dan berguna dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih. Pagi hari ini saudara, sebelum kita mau tutup kebaktian kita mau berdoa buat anak-anak kecil ini saudara ya. Anak-anak yang sudah hampir 3 bulan ini libur summer saudara. Sudah menikmati liburan. Saat ini sebentar lagi dia akan masuk sekolah. Hari Senin besok mereka akan masuk sekolah. Kita mau berdoa buat mereka. Teman-teman boleh ke orang tuanya. Boleh, jangan naik. Orang tuamu di sini tapi kamu sama mami. Boleh ke mama papanya, going to your dad and mom. Find find your mom, your dad. Om Hani ambil anaknya. Anaknya Om Hani ambil tolong. Oke, mari saudara kita mau tutup kebaktian kita. Sembari kita akan doakan anak-anak ini. Mama yang nggak tahu, titipin Om Hani, nggak apa-apa. Titipin Om Hani. Yang nggak ada bapak ibunya, Om Hani siap menampung. Oke. Kita mau berdoa teman-teman semua. Mami jangan. Ya, duduk sama Om Hani yang baju hijau. Oke, mari kita berdoa. Kita mau. Oke, good. Sit down. Jangan marah. Maria. Oke. Dia mau duduk. Oke, yang belum dapat amplop persembahan boleh angkat tanganmu, nanti ada yang akan kasih dan persembahan. Angkat tangan. Amin. Ya, mari kita satukan hati kita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau tutup kebaktian kita. Kita mau berdoa juga buat semua teman-teman yang ada di sini yang besok mau sekolah lagi. Supaya mereka bersemangat. Oke, mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Kita mau tumpang tangan buat mereka. Anak siapa sih ini? Ayo mari kita angkat amplop kita dan kita buka berdoa untuk anak-anak ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih di tengah-tengah kami ada anak-anak kecil ini, anak-anak-Mu Tuhan yang sudah 3 bulan ini menikmati libur summer bersama-sama dengan kami. Dan kami berdoa untuk hari Senin mereka akan masuk sekolah. Siapapun yang akan start besok, Kau berikan semangat, berikan mereka sukacita, sehingga mereka menjadi student-student yang terdepan, anak-anak yang pintar, yang takut akan Tuhan, anak-anak yang akan menjadi contoh di tengah-tengah pertemanan mereka, di sekolah mereka. Anak-anak ini akan memancarkan kasih Yesus di tengah-tengah teman-temannya, saudara. Berkati teman-teman kita juga yang ada di high school, ada yang ke college, semua Kau lindungi, Kau berkati. Biar Kau berikan mereka Tuhan kepandaian, kecerdasan yang melebihi dari orang-orang teman-temannya saudara Tuhan. Sehingga mereka boleh menyatakan kasih Yesus dan nama Tuhan akan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Haleluya. Kau berkati orang tuanya boleh mendidik mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang terdepan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita.
Bapa di surga, kami berdoa juga, kami berterima kasih untuk semua berkat finansial, berkat kesehatan, berkat kesembuhan dari sakit penyakit, berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih pagi hari ini kami membawa sedikit dari apa yang Kau telah berikan yang luar biasa untuk kehidupan kami. Ajari kami untuk kami terus mengasihi Engkau lebih dari harta, lebih dari uang kami, sehingga kami boleh menempatkan Engkau di tempat yang pertama Tuhan. Terima kasih, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dia biar kehidupannya menjadi berkat, kehidupannya diberkati semakin luar biasa dan jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, dan saat ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu persembahan kami ini. Angkat kedua tangan-Mu saudara. Dengan otoritas yang Tuhan berikan pagi hari ini, pulanglah Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera, sehingga apapun yang kita kerjakan boleh menjadi berhasil dan beruntung. Sehingga apa yang kita kerjakan boleh menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Biar nama Tuhan dimuliakan karena segala apa yang kita kerjakan boleh berhasil. Haleluya Tuhan, terima kasih, ajari kami untuk terus berserah kepadamu sehingga nama Tuhan dimuliakan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, umat yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, to God be the glory. Jadi yang di atas jangan turun dulu, jangan pulang dulu, kita akan ada makanan. Jalan dulu ya. Jalan dulu. Kok mati? Kok? Really? Kok? Ya, yang bisa duduk di tempatnya masing-masing dulu. Jangan pulang dulu ya, saudara-saudara, kita ada makanan habis ini, tapi masih belum siap, jadi